Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dan adalah dalam sebuah kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Munqidh Al-Hashimi, diungkapkan bahwa tatkala Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi khalifah kaum muslimin, diangkat menjadi pemimpinnya kaum muslimin yang menggantikan baginda Rasul. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq selaku sahabat yang selalu menemani, orang yang pertama dari kalangan dewasa laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah kemanapun beliau, menjadi tempat keluh kesahnya bagi Rasulullah sahabat karib, yang bahkan ia kemudian digelari oleh Rasulullah dengan ungkapan as-siddiq, karena memang apapun yang diungkapkan dan diucapkan dan dilakukan oleh baginda Rasulullah, ia membenarkan. Ingat kita tatkala Rasulullah diberikan satu keistimewaan mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Rasul di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Rasulullah, oleh Allah, mendapat perintah salat. Orang yang pertama yang mendengar kisah itu adalah Abu Bakar Siddiq. Sampai-sampai Abu Jahal dengan senang hati memburuk-burukkan, menfitnah, menyebarkan berita hoax bahwa ini Muhammad sudah gila. Bagaimana mungkin dalam jarak yang panjang Makkah lantas kemudian menuju Palestina, Masjid Al-Aqsa dilakukan dalam satu malam, terus naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat hanya waktu yang singkat. Bahkan sebagian kita mengungkapkan masih belum hilang bekas panas duduknya Rasulullah. Namun apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, ya Rasul, lebih dari itu. Jika itu dari mulut beliau, saya percaya pada Abu Bakar. Sehingga ia kemudian digelari oleh Rasulullah dengan as-siddiq, orang yang selalu membenarkan. Abu Bakar as-Siddiq, Abu Bakar yang selalu membenarkan sahabatnya, yaitu Rasulullah SAW. Tatkala beliau diangkat menjadi khalifah, presidennya kaum muslimin menggantikan Rasulullah, semua yang dilakukan oleh Rasulullah ia kerjakan. Ia yang menemani Rasulullah hijrah, ia yang menemani Rasulullah mendapatkan banyak firman Allah, ia pula yang menjadi temannya Rasulullah ketika bersembunyi di Jabal Zur. Dia orang yang selalu berada bersama dengan Rasulullah. Maka apa yang dikerjakan oleh Rasul, oleh Abu Bakar dikerjakan. Rupanya ada yang ingin sama hal begitu, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Umar ini juga selalu mengintip apa yang dikerjakan Abu Bakar. Ia selalu berusaha untuk lebih bagus lagi. Maka ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar selalu mengintip apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar, ia kerjakan bahkan lebih berlipat. Abu Bakar itu punya kebiasaan sholat tahajud dikerjakan sebelum tidur. Umar mengerjakan setelah tidur. Ketika hal ini ditanyakan kepada baginda Rasul, mana yang bagus ya Rasul? Apa jawab Rasul? Dua-duanya bagus. Abu Bakar itu umurnya sepuh, agak senior, tua. Biar dia yakin
mengerjakan tahajud setiap malamnya, dia kerjakan sebelum tidur, Bapak Ibu. Umar orangnya jagal, orangnya jago, orangnya kuat, dan dia yakin bisa bangun nanti tengah malam, sehingga dia tidur dulu. Dia tidur dulu, baru dia tahajud. Tapi Abu Bakar sebelum tidur beliau sudah tahajud. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar. Sampai suatu ketika dia intip Abu Bakar. Abu Bakar tiap pagi keluar dari rumah menuju pinggiran kota Madinah. Dia masuk ke dalam gubuk seorang wanita tua yang lumpuh, yang sakit, tidak bisa berdiri lagi. Abu Bakar kerjakan itu setiap hari. Umar yang ngintip, ngikutin dari belakang itu, bertanya-tanya, ngapain ini pemimpin, presiden, hitungannya presiden kaum muslimin tiap pagi datang ke rumah orang tua yang berada di pinggiran kota Madinah. Sampai suatu ketika selesai Abu Bakar keluar dari rumah, ini nenek, Bapak Ibu, masuk Umar ke dalam. Didapati oleh Umar ada nenek yang sudah tua renta, tidak bisa bangun, dan baru disadari oleh Umar, ini nenek dalam keadaan buta, lemah. Lantas dia bertanya, wahai nenek, tadi laki-laki yang masuk ke sini itu ngapain? Dijawab oleh nenek ini, Bapak Ibu, saya tidak tahu yang masuk itu siapa. Tiap pagi dia masuk ke rumah saya, tidak pernah sedikit pun ada ucapan dari mulutnya saya dengar. Diam saja. Yang dia kerjakan adalah berberes rumah. Dia bersihkan rumah saya, dia sapu rumah saya, dia rapikan lagi. Dan lebih dahsyat lagi, dia berikan saya makan dan minum sampai saya kenyang, saya istirahat. Sampai sekarang saya tidak tahu siapa orangnya itu, kata nenek yang tua, pinggiran kota Madinah. Mendengar ini Bapak Ibu, menangis Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa tidak? Rupanya ini yang dilakukan oleh Abu Bakar, meskipun saat itu Abu Bakar jabatannya adalah khalifah. Saat itu Abu Bakar presidennya kaum muslimin, pimpinan pucuk tertinggi kaum muslimin, yang bahkan daerah kekuasaan Islam sudah semakin luas. Pimpinan pucuk kaum muslimin saat itu masih mau luangkan waktunya setiap pagi berikan makan kepada nenek yang tadi tidak berdaya, dibersihkan rumahnya, hitungannya, dirapikan rumahnya, dan ini khalifah. Jadi sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq untuk tidak lain mengikuti teladannya, yaitu baginda Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini halnya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Man kana fi auni akhi, kana Allah fi auni akhi. Siapa-siapa yang mau menolong saudaranya, maka Allah fi auni abdi. Madama al-abdu fi auni akhi, Allah akan juga menolongnya sebagaimana dia menolong saudara. Pertolongan kita sesama kaum muslimin ibaratnya sama seperti kaca cermin, yang setiap kaum muslimin itu hendaknya menjadi cerminan bagi kaum muslimin yang lainnya. Kita ini bahkan bunyan seperti bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan satu sama lainnya. Tidak mungkin pojok tiang itu tidak saling mengokohkan bangunan yang ada. Maka untuk mengokohkan bangunan yang ada, hendaknya tiap-tiap pojok tiangnya itu saling menguatkan satu sama lain. Setiap muslim hendaknya bersaudara, dan persaudaraan itu adalah dengan saling tolong menolong. Abu Bakar kerjakan itu, Umar mengikutinya, tidak lain adalah cerminan dari baginda Rasulullah, yang akhirnya ini hendaknya sampai kepada kita selaku umatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaat bagi kita seluruhnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.